Kayak kita mulai saja langsung. Kita masuk ke week keempat, kita belajar mengenai Windows Tools. Ya. Putus, Pak. Halo, kalau sekarang sudah terdengar? Masih putus-putus atau enggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau misalnya putus-putus tolong diingatkan saya, biar nanti saya coba setting pengaturannya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di week 4 ini kita belajar mengenai Windows Tools ya. Jadi kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu terkait dengan beberapa fitur atau berbagai fitur yang ada di sistem operasi Windows, utamanya Windows 10 ya. Oke, untuk kontennya yang akan kita pelajari, kita akan mengenal apa itu Registry Editor, kita akan mengenal apa itu Startup and Service Manager, kita juga akan mengenal mengenai DirectX Diagnostic Tools atau DXDiag, dan kita juga mengenal mengenai file sharing, dan yang terakhir kita akan coba untuk melakukan remote desktop connection. Jadi untuk overview yang akan kita pelajari di minggu kali ini itu berkaitan dengan tools ya. Ya, tools-toolsnya ada 5 tools ini, nanti kita akan coba satu-satu. Kita mulai dari Registry Editor. Ya, mungkin Anda semua pernah dengar apa itu Registry Editor. Mungkin ya, kalau Anda pernah belajar mengenai, bukan belajar sih, mencoba untuk mengcrack sebuah aplikasi. Misalnya Anda download aplikasi yang berbayar ya, yang tidak gratis, terus Anda ingin menikmati berbagai macam fitur yang ada di aplikasi tersebut. Anda harus ya setidaknya mengcrack program yang Anda download tersebut. Nah, itu bisa menggunakan Registry Editor. Cuman kita tidak akan fokus ke sana, kita tidak akan coba untuk crack sebuah aplikasi ya. Ya, kita tahu sendiri itu hal yang ilegal, jadi tidak akan saya ajarkan. Namun kita juga perlu mengenal apa yang namanya Registry Editor. Ya, Registry Editor ini banyak sekali fungsinya selain hanya untuk mengcrack aplikasi, selain untuk mengcracking aplikasi, ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan. Nah, Registry Editor ini dia semacam kayak control panel, cuman fitur yang disediakan lebih banyak, pengaturannya lebih banyak, gitu ya. Jadi ada beberapa pengaturan yang tidak bisa kita akses melalui control panel, tapi kita bisa akses melalui Registry Editor, seperti itu. Nah, apa itu Windows Registry? Ya, yaitu adalah database hierarkis yang berisi semua konfigurasi dan pengaturan yang digunakan oleh komponen layanan aplikasi dan hampir semua hal di Windows. Jadi segala sesuatu bisa kita atur melalui Registry Editor. Ya, apapun itu bisa kita atur melalui Registry Editor. Namun untuk mengatur Registry Editor ini ya kita butuh setidaknya tampilan atau UI yang lebih kompleks karena tidak semudah kalau kita mengatur menggunakan control panel. Nah, konsepnya kalau kita menggunakan Windows Registry kita punya dua konsep dasar yaitu keys and values. Keys adalah objek ya yang pada dasarnya folder. Values mirip seperti file dalam folder dan isinya berisi pengaturan yang sebenarnya. Nanti kalau Anda lihat, Anda membuka Windows Registry ya.
nanti Anda akan menemukan beberapa folder di dalamnya. Jadi dia semacam kayak Windows Explorer, ya kan? Pengaturannya dilakukan grouping atau pengelompokan menggunakan beberapa folder. Foldernya apa saja? Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa akses dulu ya untuk membuka registry editor atau Windows Registry. Kita bisa buka dengan cara menekan button Windows plus R pada keyboard, lalu ketikkan regedit ya. Setelah itu kita klik OK. Atau cara yang kedua, kita bisa gunakan menu start lalu ketikkan regedit. Oke. Nah, setelah itu nanti Anda akan menemui sebuah window seperti ini. Di sini ada berbagai macam folder ya, ada hkey classes root, hkey current user, hkey local machine, hkey users, hkey current config dan seterusnya. Ini merupakan ya folder utama dari registry editor. Di dalam folder ini nanti kita akan menemukan subfolder. Di dalam subfoldernya itu nanti ada semacam kayak file. Ini kita sebut sebagai keys ya. Ini keys atau folder yang semacam folder ini kita sebut sebagai keys. Sedangkan values ini tuh isi file yang ada di folder ini. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita atur nanti. Value-value yang ada di file ini nanti kita bisa atur untuk melakukan berbagai macam sesuatu di operating system kita. Nah, saya contohkan saja langsung. Nah, ini misalnya saya coba share screen. Oke, sebentar. Oke, saya coba share screen VirtualBox saya. Ini Anda sudah bisa melihat bahwa kita sedang berada di Windows. Setelah itu saya akan membuka regedit ya, registry editornya. Oke, bisa langsung search di sini sih. Kita klik enter. Nah, ini butuh akses administrator ya. Kalau untuk membuka registry editor. Kalau regular user nggak bisa. Oke, bentar, belum bisa saya klik. Bentar, ini agak nge-lag ini. Sebentar, saya stop share dulu. Ini kenapa agak nge-lag? Oke, sebentar ini VirtualBox saya lagi nge-lag ya. Jadi ini nggak bisa saya jalankan. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Kita kembali ke slide-nya dulu. Oke, kita kembali ke sini dulu. Oke. Nah, ini misalnya kalau sudah kita buka regedit nanti muncul seperti ini. Nah, di dalamnya ini Anda bisa lihat bahwa ada beberapa pengaturan yang dikelompokkan dalam bentuk folders atau keys. Yang pertama, yang hkey classes root itu digunakan untuk mengelola tipe file yang berkaitan dengan file, folder, pengaturan file sama folder itu ada di sini, hkey classes root. Sedangkan untuk hkey current user digunakan untuk pengaturan user yang sedang aktif. Ya kan? Jadi sekarang saya lagi login misalnya sebagai Naufal di komputer saya di Windows saya. Setelah itu saya ingin mengubah berbagai macam konfigurasi terhadap user saya, ya user Naufal yang sedang login, kita bisa menggunakan hkey current user. Sedangkan untuk hkey local machine berguna untuk menyimpan semua pengaturan sistem. Ya, kaitannya sama sistem, ya entah itu aplikasi, program, itu semuanya ada di hkey local machine. Sedangkan hkey user digunakan untuk pengaturan semua user, baik yang login atau tidak. Bedanya kalau dengan hkey current user, dia hanya untuk user yang sedang login. Kalau hkey users bisa untuk semua users yang kita atur atau kita konfigurasi. Dan yang terakhir ada hkey current config. Hkey current config ini kita gunakan untuk menyimpan semua informasi tentang konfigurasi hardware saat ini. Nah, bedanya kalau local machine itu untuk software, kalau hkey current config untuk hardware. Nah, kurang lebih ada 5 keys di sini ya. Nah, dari 5 macam keys ini itu punya fungsi masing-masing dan fungsinya sangat banyak sekali ya, ratusan bahkan ribuan. Kita tidak akan mencoba satu persatu.
Kita akan coba beberapa hal yang simple yang bisa kita atur melalui registry editor. Sekali lagi kita tidak mencoba untuk crack sebuah aplikasi ya, tapi kita hanya mencoba untuk ya melakukan hal yang simple tapi menggunakan Windows Registry. Ya, kita masuk ke tipe values, kita sudah bahas mengenai keys ya. Tadi kan ada dua, ada keys sama ada values. Values ini itu merupakan ya file ya, dan dia memiliki yang namanya values, tipe values. Kalau Anda pernah belajar programming ada yang namanya tipe variabel kan ya. Sama kalau kita di Windows Registry ini kita ada yang namanya tipe values. Tipenya bisa string, bisa binary, bisa dword, bisa keyword, bisa multi-string value, expandable string value. Nah, ini dari tiap file atau tiap values ini dia punya tipe data. Nah, tipe datanya mulai dari yang paling sedikit ya rentangnya 0 sampai 1 binary value sampai dengan keyword 64 bit. Nah, ini berbagai macam ya. Ini singkatannya string value rect sz ya. Rect binary itu yang binary value. Kalau kita lihat di sini rect sz ya. Untuk values ini, nah ini tipenya berarti regular string. Nah, kalau yang keyword ini 32 bit, kalau yang keyword 64 bit, multi string value ini seperti kayak notepad ya, multi line text. Sedangkan yang expandable string value dia merupakan string yang digunakan untuk menyimpan string yang bentuknya path ya atau lokasi direktori tertentu. Nah, ini berbagai macam tipe values-nya. Oke, saya coba kembali lagi di sini, saya coba buka kira-kira sudah bisa atau enggak. Oke, ini kayaknya nge-lag, saya coba close dulu. Saya coba jalankan lagi. Oke, sambil menunggu Windows saya jalan, kita lanjut aja. Oke, kita mulai dari yang paling simple. Nah, ini kita misalnya kita ingin menampilkan contoh penggunaan registry editor. Saya ingin menampilkan tipe Windows saya di background desktop saya. Caranya mudah sekali, kita bisa mengatur melalui ini registry editor. Walaupun tidak penting ya, ngapain kita menampilkan tipe atau versi Windows kita di desktop ya. Ya nggak penting kan ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa atur itu melalui registry editor dan itu tidak bisa kita atur menggunakan control panel. Ya, caranya Anda bisa masuk ke HKey current user, control panel, desktop. Nah, setelah itu Anda double klik pada pen desktop version, ubah value jadi 1. Jika belum ada, buat di Word value dengan cara pilih menu edit, new di Word 32 bit value, beri nama pen desktop version, kemudian ubah value seperti langkah sebelumnya. Nah, lalu kita refresh pada desktopnya. Oke, kita coba lagi. Oke, nah kita nanti coba untuk menampilkan ini ya, menampilkan versi Windows-nya di pojok kanan bawah. Itu menggunakan registry editor. Ya sekali lagi walaupun nggak penting, kita nggak melihat fungsinya, tapi yang penting kita tahu ya, kita kalau mau men-setting sebuah values di registry editor itu caranya seperti ini. Ya kan? Nah, bentar saya tunggu dulu. Ya, ini sudah muncul. Buka regedit. Jalankan lagi. Oke, ternyata masih belum jalan ya. Kayaknya ini karena mungkin sambil live Zoom ya. Mungkin komputer Anda juga akan lemot kayak gini, tapi nggak apa-apa, saya coba close lagi. Saya coba, oke saya stop share dulu. Saya akan coba menggunakan remote itu ya, nge-remote komputer saya yang satunya, biar saya tidak terlalu membebani komputer saya. Oke. Saya pakai TeamViewer, saya mau nge-remote komputer saya yang satunya. Oke.
Oke, saya share screen lagi. Nah, ini saya sudah remote komputer saya yang satunya, tapi bukan menggunakan VirtualBox ya, tapi menggunakan TeamViewer. Nah, ini saya coba buka regedit. Oke, yes. Nah, ini Anda bisa melihat ada berbagai macam berbagai macam pengaturan atau folder, kita sebut sebagai keys. Terus kalau kita pengen menampilkan Windows version ya, Anda bisa coba buka HKey current user ya. HKey current user, setelah itu pilih control panel, pilih desktop. Nah, desktop ini. Ya. Setelah itu kita cari yang namanya values yang namanya paint desktop version. Ada nggak di sini? Paint desktop version ada ya. Nah, ini yang semula nilainya itu adalah 0, saya ubah nilainya menjadi 1. Biar saya bisa menampilkan versi Windows saya di sini. Klik OK. Oke ya. Setelah diklik OK, saya refresh. Nah, kita bisa lihat muncul di sini kan ya, Windows 10 Education build 19041 bla bla bla. Kalau saya mau hilangkan lagi ya silakan diganti nilainya menjadi 0 kembali. Oke. Oke, udah hilang ya. Oke, itu salah satu contoh yang sederhana untuk menggunakan registry editor. Itu nggak bisa kita atur melalui control panel, bisanya menggunakan registry editor. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, kita juga bisa ini mengatur seperti ini. Kita mau setting kalau mau login ya, mau login ke Windows, nanti ada muncul kayak gini. Warning, yang mau baca cari PC lain aja. Nah, misalnya kita mau bikin kayak gitu. Ya, itu kayak warning aja sih, warning kayak welcome message dari komputer kita saat kita melakukan login di komputer. Itu caranya gimana? Kita bisa atur melalui HKey local machine, software, Microsoft, Windows, NT, current version, WinLogon. Oke, kita langsung coba saja. Saya share screen yang tadi. Oke. Nah, saya cari lagi di registry editor. Caranya adalah di bagian sebentar. HKey local machine, software, Microsoft, Windows. HKey local machine, software, Microsoft, Windows. Microsoft, Windows. Oke, setelah itu di bagian WinLogon ya. WinLogon kita cari. WinLogon. Oh, ininya diklik dulu. Windows, ininya diklik. Bentar saya coba lihat dulu Windows, Microsoft Windows NT current version. Oh, sorry. Bukan Windows tapi Windows NT ya. Windows NT current version. Oke. Di WinLogon. Oke. Setelah itu kita pilih tulisan legal notice caption. Legal notice caption. Nah, ini kita atur value-nya menjadi warning. Ini kayak itunya. Tulisan warning-nya ya. Tulisan warning-nya. Misalnya saya kasih tulisan warning, terus kayak title-nya, terus subtitle-nya di sini. Nah, legal notice-nya kita bisa atur sini. Jangan login. Komputer akan meledak misalnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalau saya log off ya, terus saya login lagi, nanti otomatis akan ada muncul warning kayak gini. Ini enggak saya log off ya, karena kalau saya log off ya, zoom-nya mati kan ya. Soalnya ini kan saya pakai TeamViewer. Jadi kalau saya log off, nanti TeamViewer-nya otomatis nge-log off. Jadi nggak perlu saya log off. Oke, jadi ini saya hapus lagi ya, biar orang nggak takut ya. Siapa tahu nanti ada yang pakai komputer
terus tiba-tiba takut gitu ya, dipencet terus meledak gitu kan ya. Ya ini cuma itu saja, kayak warning aja. Oke. Oke, kita kembali lagi di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke Startup and Service Manager. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat, bisa juga ngomong langsung, silakan. Oke ya, jadi itu beberapa fungsi registry editor ya. Nanti Anda bisa cari sendiri kalau memang pengen melakukan pengubahan di OS Anda ya. Dan ternyata memang pengubahan tersebut atau konfigurasinya hanya bisa dilakukan di registry editor ya, silakan Anda dicoba sendiri. Dan itu sangat banyak sekali yang bisa kita atur melalui registry editor karena memang kalau kita lihat ya tadi registry editor modelnya kayak folder sama file gitu kan ya. Jadi semua pengaturan itu kita simpan nilainya di sebuah file. Ya memang lebih tidak user friendly dibandingkan kalau kita menggunakan control panel. Cuman kalau kita menggunakan registry editor kita bisa banyak mengatur konfigurasi-konfigurasi yang tidak ada di control panel. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk registry editor. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut ke Startup and Service Manager. Ya, apa itu startup program? Startup program adalah kumpulan aplikasi yang secara otomatis berjalan ketika PC baru dinyalakan. Ya, mungkin Anda pernah tahu. Kalau Anda menyalakan komputer Anda, setelah itu Anda otomatis komputer Anda membuka aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya ya, kalau Anda sering menggunakan IDM, Internet Download Manager, atau Adobe Reader, itu otomatis jalan waktu komputer Anda dinyalakan. Atau mungkin Anda menggunakan Google Drive. Nah, kalau Google Drive secara default, waktu Anda install, kalau Anda menginstalnya kurang hati-hati, ataupun tidak melihat settingan, tinggal next, 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 finish, ya kan? Nanti otomatis tercentang settingan bahwa aplikasi ini akan berjalan saat komputer nyala. Kalau Google Drive sih mungkin nggak masalah karena memang Google Drive itu aplikasi yang berguna bagi kita untuk terus mensynchronize file kita yang ada di Google Drive. Tapi kalau mungkin IDM ya, IDM nggak penting sebenarnya. Kenapa kita jalankan di awal, ya kan? Atau ya memang ada beberapa aplikasi yang nggak penting. Kalau Anda installnya nggak hati-hati, itu settingan untuk muncul di awal waktu komputer kita dinyalakan itu tercentang. Sehingga ya nanti kalau kita jalan komputer kita masuk ya booting ke Windows, otomatis aplikasi tersebut jalan. Yang sering itu IDM. Akibatnya apa sih kalau kita terlalu banyak startup program ya akan mempengaruhi kecepatan sistem saat booting. Jadi biasanya ya itu mungkin pengalaman saya dulu waktu kuliah ya komputer saya waktu itu requirement-nya nggak seberapa bagus. Di samping itu banyak sekali aplikasi yang berjalan saat saya booting di Windows. Ya itu saya sampai pernah menunggu ya booting itu sampai waktunya 15 menitan ya kan. Jadi kalau mengerjakan tugas itu sampai rumah ngerjakan tugas, komputernya saya nyalakan, saya tinggal mandi dulu, saya tinggal makan dulu baru nanti komputer saya bisa saya gunakan. Itu zaman dulu waktu saya kuliah. Ya mungkin beberapa dari Anda pernah mengalami hal tersebut. Itu bisa kita minimalisir dengan cara mendisable beberapa startup program. Nah, jadi dia nggak akan booting saat komputer kita dinyalakan. Nah, solusinya kita bisa menonaktifkan ya. Bagaimana cara menonaktifkannya? Caranya mudah sekali. Kita bisa menggunakan aplikasi yang running di awal komputer kita jalan tadi, misalnya IDM ya. Kita bisa pilih di bagian downloads option, kita uncheck launch internal download manager on startup. Nah, atau cara kedua, kita bisa menggunakan task manager, ya kan? Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini nanti muncul task manager di bagian startup. Ini kita bisa lihat kira-kira aplikasi mana yang dia enable startup-nya. Ya kan ini ada beberapa aplikasi contohnya ada IDM, ada Adobe Reader, ada Java Update, ada Microsoft OneDrive, ada Microsoft Defender dan sebagainya. Di sini ada impact-nya juga. Nah, impact ini merupakan tingkat dia memakan memori seberapa banyak. Kalau high berarti dia sangat memakan resource kita ya, bukan memori sih. Pokoknya resource.
bisa memori, bisa prosesor. Kalau yang low ini dia tidak memakan banyak resource dari komputer kita. Kalau yang medium ya nilai tengahnya. Ini ada yang tanya, saya coba lihat dulu. Oh ya, silakan. Kalau izin kamar mandi silakan ya. Oke. Nah, terus ya ini cara yang kedua seperti itu. Kita coba cara yang kedua. Saya pengen tahu kira-kira aplikasi mana yang jalan di startup saya. Ya, saya bisa menggunakan Task Manager aja. Oke, saya bisa lihat di sini. Saya perbesar. Saya pilih yang lebih detail. Nah, di startup. Nah, ini kita bisa lihat. Ada beberapa aplikasi yang jalan di awal. Yang enable ya statusnya. Ini ada Windows Security, Microsoft OneDrive, Google Chrome, sama Catalyst. Ya mungkin Google Chrome tidak. Ya, saya nyalakan komputer. Ya, saya sering membuka Google Chrome sih. Cuman ada suatu ketika saya tidak menggunakan Google Chrome misalnya. Saya hanya menggunakan komputer untuk keperluan Office, menggunakan Microsoft Word. Nah, ini jadi saya disable aja. Jadi dia nggak perlu jalan di awal. Atau Microsoft OneDrive, bahkan saya tidak pernah menggunakan Microsoft OneDrive, tapi dia jalan. Impact-nya juga high ya. Saya disable aja. Yang ini Catalyst Control Center digunakan ya. Ini digunakan untuk graphic card ya. Saya menggunakan graphic card AMD ya di komputer saya ini. Ya ini biarin aja dia nggak apa-apa. Karena kadang saya juga sering setting resolusi dari komputer saya sehingga saya biarkan enable aja. Nah ini yang lainnya saya disablekan. Ya, tujuannya nanti biar lebih mempercepat proses startup waktu kita masuk ke Windows ya. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, setelah itu ada juga, tadi kan startup program ya, ada juga service program. Apa itu service program? Bedanya apa dengan startup? Bedanya adalah service itu merupakan aplikasi yang berjalan di background. Kita nggak ngelihat aplikasi tersebut, tapi dia jalan di background. Contohnya ya, misalnya Anda menggunakan DBMS, Database Management System, pakai punyanya MySQL, pakai punyanya SQL Server, itu dia semacam kayak service database yang jalan di background. Ya, itu sangat memakan memori. Walaupun memang itu kita butuhkan, tapi ada beberapa aplikasi yang memang dia berupa service tapi nggak kita butuhkan gitu loh. Atau memang dibutuhkan tapi waktu itu kita nggak pakai, ngapain diaktifkan. Ya, contohnya kayak MySQL, kita mau buka komputer, kita mau jalankan komputer, kita mau gunakan komputer kita, kan nggak mesti kita mengolah database di komputer kita. Bisa juga kita gunakan untuk keperluan yang lain. Ada beberapa settingan yang memang waktu kita install MySQL misalnya, itu dia langsung otomatis jalan di service walaupun kita tidak menggunakannya. Dampaknya apa? Dampaknya sama seperti tadi startup program. Nanti aplikasi kita, komputer kita akan semakin berat, resource-nya akan termakan lebih banyak. Nah, nggak efektif juga kalau resource kita terpakai, ya otomatis kalau kita menggunakan laptop ya, bisa saja baterainya cepat habis, terus bisa juga nanti proses terjadi lag ya di komputer kita. Nah, kita bisa nonaktifkan service-service yang tidak kita gunakan. Caranya gimana? Ini ada salah satu caranya kita bisa menggunakan services ya. Kita bisa langsung cari saja di sini di menu ya. Kita klikkan services gini. Nah, ini kita bisa lihat service-service apa yang sedang berjalan di komputer kita. Ya kan? Nah, ini kita bisa nonaktifkan mana yang sekiranya tidak penting gitu. Ini contohnya, bentar ini kalau nggak tahu ya ini yang penting atau enggak ya biarin aja. Jangan-jangan nanti setelah di stop bisa-bisa nanti komputer Anda merestart karena ada beberapa service yang memang dia diperlukan untuk running. Ya ini contohnya saya coba cek apakah komputer saya ini terinstall database ya. Entah itu database-nya pakai MySQL atau SQL Server. Oh ternyata nggak terinstall. Enggak ya. Oke. Nah, ini bisa Anda disable misalnya statusnya saya short bagi yang running aja. Nah. Ini saya nggak tahu mana yang tidak penting ya, saya kurang tahu. Tapi ya misalnya ini kalau Anda nanti ingin mendisable salah satu service ya, misalnya nanti Anda menginstal aplikasi tertentu, dia berupa service ya, kayak contohnya tadi database.
Anda bisa klik kanan di sini untuk stop ya, biar dia nanti nggak makan memori. Kita juga bisa startup type-nya kita bisa juga add setting manual. Jadi dia nggak jalan di awal gitu loh. Soalnya kalau service ini dia jalan kita nggak tahu, nggak kerasa karena dia runningnya di background. Tapi kerasanya ya nanti akan memakan resource kita. Oke. Nah, ini caranya klik kanan stop ya atau start kalau memang mau dijalankan. Startup type-nya kita bisa setting apakah manual, apakah otomatis ya kan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tuliskan di chat aja. Nah, ini tampilannya tadi ya. Kita bisa lihat ada startup type-nya, ada juga log on as-nya. Nah, ini kalau mau stop ya, klik kanan stop. Nah, kita bisa juga setting propertinya apakah startup type-nya itu mau dijalankan otomatis. Kalau otomatis dia otomatis jalan waktu komputer kita dinyalakan. Kalau manual ya dia nggak langsung enable ya. Kita enable-kannya manual. Nah, kalau disable ya berarti dia didisablekan. Oke, itu untuk yang service startup program and service ya. Kita masuk ke DirectX Diagnostic Tools. Ini mungkin sering Anda dengar di XDiag ya. Biasanya kalau Anda ingin mengecek ya, kira-kira spek dari komputer Anda itu apa ya? Misalnya RAM-nya berapa, tipe prosesornya berapa, terus core prosesornya kecepatannya berapa gigahertz, terus versi Windows-nya berapa, versi DXDiag-nya berapa, Anda bisa menggunakan DXDiag. Nah, ini berguna untuk menampilkan informasi tentang spesifikasi semua komponen hardware dan driver, ataupun softwarenya juga, penghubung antara hardware sama PC. Kita bisa setting, kita bisa melihat, bukan menyeting ya, tapi melihat spek dari komputer kita menggunakan DXDiag ini. Nah, caranya gimana? Ya, saya kira ini fitur yang sering digunakan. Mungkin Anda kalau beli komputer baru, terus Anda ingin ngecek ya speknya itu apa, ya kan? Anda bisa menggunakan DXDiag. Ya, ini caranya langsung ketikkan aja di sini DXDiag. Nah, kita bisa lihat di sini informasi dari komputer saya. Ini komputernya cukup jadul ya, komputer saya ini. Ini dia menggunakan ya Windows 10 Education, operating sistemnya sudah saya upgrade. Terus BIOS-nya versinya bla 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 saya juga nggak tahu, nggak hafal juga. Ini prosesornya juga tipenya yang lama, Intel Core i3 generasi ketiga, ya kan i3 3220 ya. Terus kecepatannya ada 4 core, 4 CPU, tiap core dia punya kecepatan 3,3 GHz. Ini generasi Core i3 generasi ketiga. Ini saya beli komputernya tahun 2012 ya. 8 tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih cukup bisa jalan dengan lancar karena memang tidak saya gunakan untuk hal-hal yang berat. RAM-nya 8 GB ya standar. Nah, DirectX-nya versinya 12. Displaynya saya menggunakan AMD Radeon HD 5500 ya. Ini versi yang sangat jadul sekali. Ya kan? Kalau dibuat main game nggak bisa. Ini chip type-nya pakai AMD, terus total memorinya 4 GB ya untuk apa namanya grafik card-nya. Nah, ini kita bisa juga lihat tipe sound card-nya. Saya menggunakan digital audio, inputnya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, jadi komputer saya yang memang ini terbatas requirement-nya harus saya maksimalkan ya. Biar tidak terlalu lemot, ya saya bisa kayak tadi ya, stop beberapa service yang nggak penting, startup manajernya juga kita disable, startup programnya kita disable dan sebagainya. Biar nanti komputer kita walaupun masih sudah jadul ya, tapi bisa menjalankan beberapa pekerjaan yang ya secukupnya gitu ya. Dan komputer saya ini bisa saya gunakan untuk ya nanti kalau Anda belajar yang mengenai di semester selanjutnya ya, belajar mengenai AI, artificial intelligence, terus Anda belajar mengenai data science, Anda belajar mengenai deep learning ya kan, untuk membangun sebuah model model matematika ya, model algoritma untuk untuk memecahkan berbagai masalah. Saya masih bisa menggunakan komputer ini untuk membuild modelnya. Dan cukup ya walaupun waktunya nggak cepat tapi lumayan lah bisa saya gunakan untuk training model. Nah, dan komputer ini saya nyalakan terus ya. Saya nggak pernah matikan komputer ini, saya anggap komputer ini sebagai komputer server. Sehingga nanti kalau saya mau butuh
pekerjaan tertentu, saya lagi di jalan, saya bisa remote ya pakai TeamViewer. Nah, TeamViewer ini juga salah satu tools ya untuk remoting komputer. Oke, nanti saya coba jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada nanti materinya sendiri mengenai remoting menggunakan TeamViewer. Oke, kita lanjut. Ya, ini informasi dari DXJS sudah saya jelaskan ya. Kita skip aja. Yang keempat ini ada file sharing. Nah, file sharing ini ya faktanya adalah sebagian besar orang lebih suka pakai flash disk atau HDD eksternal untuk memindahkan data ke ranah praktis. Itu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang, karena memang zaman berkembang dengan cepat, kalau Anda memang mau ngirim sebuah file ke teman Anda pasti menggunakan email atau paling tidak menggunakan Google Drive, terus linknya di-share gitu kan. Itu lebih simpel. Nah, tapi bagaimana jika mendadak Anda tidak punya koneksi internet, ya kan? Anda hanya punya router, tapi routernya nggak bisa connect ke internet. Anda hanya punya LAN, ya kan? Anda ingin transfer file ke komputer teman Anda nggak punya flash disk, nggak punya koneksi internet, terus file yang Anda transfer juga besar, Anda bisa menggunakan fitur file sharing di Windows. Jadi nanti Anda bisa mentransfer filenya menggunakan jaringan LAN atau jaringan Wi-Fi ya. Pokoknya satu jaringan. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya kita tidak perlu connect internet. Walaupun Wi-Fi kita nggak connect ke internet ya, cuma untuk hotspot saja kita bisa gunakan untuk file sharing. Kalau memang kita nggak punya hard drive atau flash disk ya kita bisa menggunakan file sharing. Ya syaratnya PC atau laptop harus sudah terhubung dalam satu jaringan yang sama, baik lewat kabel LAN atau Wi-Fi. Kalau pakai LAN pasti lebih cepat. Kecepatannya berapa kalau LAN itu? 100 Mbps ya. Itu sudah sangat lebih kayaknya. LAN yang versi terbaru itu sudah lebih dari 100 Mbps kecepatannya. Nah, untuk melakukan file sharing ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama akses user. Kita mau sharing file kita ke orang lain, kita harus berikan akses dulu kan ya. Kira-kira user mana yang bisa mengakses file saya? Misalnya kita berada di dalam satu jaringan, kita berada di kafe, terus kita berada di misalnya di warung kopi ya kan. Itu kita menggunakan hotspot miliknya warung kopi itu atau kafe itu. Kan kita juga nggak sembarangan. Misalnya nanti file saya dimanfaatkan oleh orang lain, diakses oleh orang lain, kan bahaya. Nah, kita harus akses dulu, kita harus setting akses usernya. Kira-kira siapa yang bisa mengakses komputer saya atau file saya? Bukan komputernya, tapi filenya. Nah, caranya kita langsung ke next slide. Caranya kita klik kanan ya, di folder yang mau kita sharing, terus kita pilih share di sini ya. Nah, kita coba aja langsung. Nah, misalnya saya bikin folder ya di sini ya. New folder, saya namain dengan nama saya misalnya. Nah, ini folder ini saya mau sharing ya. Saya klik kanan, pilih properties, pilih sharing. Nah, ini kita pilih sharing. Kita mau sharing ke siapa? Nah, kita bisa create a new user di sini. Ya kan? Nah, sorry sebentar. Jangan create new user. Misalnya saja nih, contoh kasusnya yang sederhana saja deh. Ini kita pilih everyone. Nah, everyone berarti semua orang bisa akses kan ya. Jadi kalau kita ini nggak saya sarankan kalau Anda berada di jaringan publik ya, karena nanti file Anda bisa diakses oleh orang lain. Tapi untuk kemudahan menjelaskan, saya coba yang everyone dulu. Nanti kalau ada waktu kita coba yang spesifik orangnya siapa. Nah ini kita klik everyone, pilih add ya. Terus permission levelnya ngapain aja dia? Oke, misalnya kita mau sharing file ke teman kita, tapi teman kita nggak kita izinkan untuk menghapus file yang ada di komputer kita. Jadi kita beri hak aksesnya read saja. Oke, setelah itu kita klik share. Oke, lah ini ada peringatan dari Windows ya. Do you want to turn on network discovery and file sharing for all public network ya. Nah, kita bisa klik iya saja. Oke. Ini sudah saya share ya. Done. Langkah selanjutnya saya pilih advanced sharing. Nah, share this folder. Kita pilih share name-nya Naufal ya sesuai dengan nama foldernya. Terus kita pilih permission. Nah, kita add everyone. Oke. Nah, kita klik. Bentar. Nah, everyone ini bisa ngapain saja. Misalnya kita hanya kasih akses untuk read saja ya. Klik OK. Klik OK, apply. Oke, close.
Nah, ini karena saya hanya punya satu komputer ya, dan komputer ini sebenarnya berada di ini komputernya nggak di kamar saya ini di luar kota komputernya. Saya punya rumah di luar kota ya, terus saya hidupkan komputernya ini. Nah, jadi kan jaringannya beda dengan komputer saya sekarang. Ya otomatis saya nggak bisa coba akses folder Naufal ini. Dan juga kalau kita menggunakan fitur file sharing di Windows, dua-duanya harus menggunakan OS yang sama, sama-sama Windows-nya. Kalau yang satunya pakai OS yang lain, itu pengaturannya akan lebih kompleks ya. Ini kan kebetulan saya menggunakan Mac ya, nggak bisa saya akses ini. Selain itu, komputer ini berada di luar jaringan. Ya, tapi nanti kalau Anda ingin mencoba ya, silakan nanti Anda coba di komputer Anda. Kalau di rumah Anda punya 2 komputer, pakai OS Windows, Anda pengen sharing antar komputer itu. Ya, jadi kalau misalnya mau transfer file, itu nggak perlu repot-repot menggunakan hard disk. Nah, kita taruh saja file di sini ya. Kita taruh file di sini, nanti otomatis folder ini bisa diakses orang lain yang satu jaringan dengan kita. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi sudah. Oke, nanti silakan Anda coba sendiri ya. Untuk pengaturannya ini kalau misalnya memang masih belum bisa ada pengaturan tambahan, kita masuk ke control panel ya. Kalau memang tadi kita sudah setting ya, seperti itu, ternyata kok masih nggak bisa ngakses, ini ada cara tambahan. Kita bisa masuk ke control panel. Saya masukkan dulu. Control panel, kita masuk ke Network and Internet, Network and Sharing Center, terus kita pilih Change Adapter Setting. Change Adapter Setting. Change Advanced Sharing Settings. Nah, ini kita turn on semua ya. Turn on Network Discovery, turn on File and Printer Sharing. Terus, nah, kalau memang, ya ini ada cara untuk mengamankan ya. Ini ada cara untuk mengamankan. Ini kita bisa use 28-bit encryption to help protect file sharing connection. Jadi kalau nanti orang mau mengakses komputer Anda, file di Naufal ini, dia akan memasukkan username sama password dari komputer ini, ya kan? Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses. Nah, ini turn on password protected sharing, jadi nanti akan diberikan password untuk mengakses komputer ini, folder ini ya. Oke. Nah, sekali lagi saya nggak bisa coba karena memang komputernya nggak satu jaringan dengan saya, tapi kurang lebih konsepnya seperti itu. Kalau mau sharing ya, sharing file. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke remote desktop connection. Remote desktop connection adalah fitur Windows untuk bisa mengakses desktop komputer secara remote dari komputer lain walaupun berbeda lokasi dan jaringan. Remote desktop connection berkomunikasi lewat TCP. Nah, TCP port 3389. Jadi kalau Anda ingin meremote komputer Anda, ya kan? Baik itu di dalam jaringan maupun di luar jaringan bisa, asalkan nanti internet provider Anda membuka port 3389. Karena ada beberapa internet provider, misalnya contohnya ya, saya pernah menggunakan internet provider First Media sama internet provider Biznet. Waktu saya langganan First Media, saya bisa mengakses remote desktop connection walaupun berada di luar jaringan. Yang saya lakukan ini bukan remote desktop connection ya, karena saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu TeamViewer. Kalau yang remote desktop connection ini, dia fitur asli dari Windows. Gitu. Nah, jadi kita nggak perlu aplikasi pihak ketiga. Kelebihannya apa? Kelebihannya pasti koneksinya lebih cepat, lebih smooth, dan lain sebagainya. Dibanding kalau menggunakan TeamViewer. Tapi setelah saya pindah internet menggunakan Biznet ya, ternyata dia tidak membuka port 3389 sehingga saya nggak bisa mengakses komputer saya yang di rumah, yang di luar kota ini menggunakan remote desktop connection. Nah, oleh karena itu saya menggunakan TeamViewer, aplikasi pihak ketiga. Dengan konsekuensi TeamViewer ini bukan aplikasi gratis ya. Saya menggunakan yang free dan itu ada batasannya berapa menit. Tapi it's okay karena memang tidak seharian saya menggunakan komputer itu. Nah, dibandingkan kalau saya dulu menggunakan First Media, saya bisa akses port 3389. Kalau Biznet ditutup portnya. Karena saya nggak punya yang namanya IP public ya, IP-nya private untuk yang Biznet. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nanti Anda akan tahu kalau Anda mengambil mata kuliah jaringan komputer. Oke.
Nah, caranya gimana kalau kita mau remote desktop protokol itu, ya kita bisa klik menu start, terus cari allow remote access to your computer, akan terbuka sistem properties, lalu masuk ke tab remote, pilih allow remote connection to this computer. Oke, saya coba contohkan aja. Oke, ini saya coba lihat allow remote connection to this computer ya. Nah, ini saya settingnya ini saya centang semua. Change settings to show file extension, change setting to show hidden. Oh, bukan ini, bukan remote desktop ini. Nah, ini show setting. Saya klik allow remote connection to this computer. Jadi saya mengizinkan komputer lain untuk meremote komputer saya. Secara default Windows akan mendisable fitur ini. Ya, untuk alasan keamanan ya. Jadi tidak waktu kita install Windows pertama kali ya, dia tidak allow remote koneksinya. Jadi ini saya allow. Nah, oke, ini saya mungkin allow yang ini aja sudah cukup ya. Change setting to allow remote connection to this computer ya. Kalau yang bawahnya change setting to allow connection only from computers running remote desktop with network level authentication. Ya, ini kalau memang lebih ingin aman ya, karena ini ada di enkripsi ya, mungkin ya network level authentication-nya. Bisa dicentang di sini. Oke, ini centang semua saja ya, biar apa namanya, setidaknya itu bisa mengamankan komputer kita dan mengenablekan network itu ya, remote desktop protokol. Oke, ini sudah saya enable. Langkah selanjutnya saya harus tahu IP saya. IP itu ada dua, IP private sama IP public. Kalau kita settingnya, kalau kita ingin meremote komputer kita dari satu jaringan yang sama, misalnya Anda berada di rumah, dia connect ke router yang sama, ya kita nggak perlu tahu IP public kita, cukup IP private saja. Nah, ini misalnya saya punya komputer, terus caranya gimana sih untuk mengetahui IP private saya? Ini IP lokal ya. Bisa buka command prompt, terus ketikkan IP config. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini IP dari komputer saya, 192.168.045. Ini semacam kayak address ya. Kalau saya mau akses komputer ini menggunakan remote desktop, saya harus tahu yang namanya ini IP address-nya berapa. IP address-nya berapa. Ini nanti dijadikan inputan waktu saya mau meremote. Oke, anggap saja asumsikan saya sudah tahu IP-nya 192.168.045. Saya ingin akses komputer ini dari komputer lain. Oke, anggap saja saya sekarang berada di komputer yang lain. Terus saya buka remote desktop protokol, remote desktop connection ya. Saya ketikkan di sini 192.168.045. Nah, ya kan nggak mungkin saya meremote diri saya sendiri kan, tapi kita asumsikan ini saya mau meremote komputer ini. Klik connect ya. Nah, nggak bisa karena memang namanya sama kan ya. Nah, nanti otomatis akan muncul window untuk remote komputer ini. Jadi remote ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Seperti itu. Kalau ingin tahu IP publiknya ya. Kalau ingin tahu IP publiknya, sebentar saya menggunakan ini aja. Kalau ingin tahu IP publik saya itu berapa, ya silakan bisa diakses dari sini. Misalnya saya menggunakan speed test ya untuk mengecek lokasi saya, IP saya. Kan bisa tahu kita IP-nya berapa, IP publiknya ini. Ini IP publik 182.253.90.124. Ini bisa diakses dari luar. Kalau memang mau nge-remote dari luar ya. Tapi sekali lagi BISNet dia memblokir port 3389. Jadi nggak bisa saya remote dari luar. Oke. Oke, setelah itu kalau sudah tahu IP-nya ya nanti tinggal dimasukkan lagi di sini IP-nya. Kalau memang di luar yang jaringan ya bisa menggunakan IP publik. Tapi ini juga nggak bisa saya setting karena portnya diblok sama BISNet. Oke. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya settingannya untuk low. Ini IP-nya sudah tahu. Oke, nanti dimasukkan IP-nya berapa. Nah, untuk uji coba ya, Anda akan punya virtual mesin. Anda punya virtual mesin, Anda punya host komputer. Host komputer ya, komputer di mana Anda menjalankan virtual mesinnya.
Nah, Anda coba meremote komputer yang dari virtual machine. Kita asumsikan bahwa kita punya 2 komputer. Ya kan, walaupun komputernya itu komputer virtual. Langkahnya seperti apa? Anda harus setting dulu VirtualBox-nya dengan pilih network dan set network sebagai bridget adapter. Tujuannya adalah agar VM memiliki IP address sendiri yang dapat diakses oleh komputer host. Contohnya seperti ini. Nanti saya ingin meremote komputer virtual mesin saya ya, komputer virtual mesin saya. Ini saya pilih setting, terus pilih network, pilih yang bridget adapter. Kenapa? Agar komputer virtual saya, virtual mesin saya ini punya IP yang berbeda dengan komputer hostnya. Kan nggak mungkin. Kalau IP-nya sama ya sama saja kita meremote diri kita sendiri. Kita harus berikan IP address yang baru untuk virtual mesin kita. Nah, ini caranya seperti ini tadi. Setting, network, pilih yang bridget adapter. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail apa itu NAT, apa itu internal network, apa itu NAT network. Ini nanti Anda akan dapatkan di mata kuliah selanjutnya. Tapi yang penting ini silakan Anda pilih yang bridget adapter dulu. Intinya agar kita memberikan IP ke virtual mesin kita. Nah, setelah tahu IP-nya berapa, nah nanti komputer hostnya silakan meremote komputer virtualnya. Ini kebetulan saya menggunakan ya OS Mac, tapi juga ada di sini. Saya bisa menggunakan remote desktop juga sebenarnya. Remote RDC kalau salah. RDC ada nggak? Remote Microsoft Remote Desktop. Nah, mungkin tampilannya agak beda, tapi kurang lebih konsepnya sama. Nah, ini saya mau nge-remote komputer virtual saya, itu bisa. Tapi sekali lagi tadi kalau saya jalankan komputer virtualnya, lemotnya minta ampun. Tapi nggak apa-apa, saya coba jalankan ya. Ini saya coba jalankan dulu. Start. Jangan khawatir, nanti perkuliahan hari ini saya sudah itu ya record. Nanti kalau ada yang tertinggal, nanti bisa dilihat di recording video saya. Karena habis ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, biarin jalan dulu. Semoga nggak lemot ya. Kalau lemot, suara saya terputus-putus, tolong diingatkan melalui chat ya, biar nanti saya coba bisa setting lagi. Nah. Oke, sudah. Ini saya kasih warning ya. Ayo ngapain gitu ya. Nah, ini. Oke. Ini mau saya remote melalui komputer host saya. Semoga tidak lemot ya. Karena kemarin saya berikan memori RAM ke komputer virtual saya ini 4 GB. Padahal komputer saya cuma 8 GB, separuhnya. Ya mungkin Anda punya komputer yang lebih speknya lebih bagus, RAM-nya lebih tinggi, ya itu nggak masalah ya. Mungkin bisa jalan lancar. Karena memang sekali lagi kita pembelajaran jarak jauh ya. Jadi mungkin Anda kalau sambil live Zoom itu juga, Zoom itu memakan banyak memori. Apalagi kalau diaktifkan videonya. Nah, ini oke ya. Ini saya coba remote. Sorry kok remote. Ini yang mau saya remote ya. Komputer virtualnya mau saya remote. Bentar. Saya pengen tahu IP-nya dulu, IP dari virtual mesin saya. Nah, ini startup ini ya. Microsoft ini mesti muncul waktu saya jalankan komputer kan ya. Ini jadi membebani komputer saya, belum saya disable ini. Oke, biarin dulu ya. Oke, disclaimer-nya ini agak lemot ya. Jadi silakan bersabar dulu. Oke, saya buka command prompt untuk mengetahui IP saya ya. IP config. Oh, nggak muncul. Setting dulu. Oke,
Oke, saya coba buka pengaturannya dulu. Tadi sudah benar atau belum? Oke, saya coba setting lagi di VirtualBox-nya. Tadi settingannya sudah bridget adapter ya. Sudah harusnya. Oke, saya coba ubah ke NAT. Kalau saya ubah ke NAT, saya bisa tahu IP-nya ini. 10.2.15. Oke, saya coba aja. Saya coba aja ya. Ini saya coba setting. Di sini saya tambahkan, saya mau nge-remote ini. Di sini saya kasih virtual gitu aja. Terus add. Oh, nggak bisa ternyata. Sepuluh titik 0.2.15 add. Ya ini karena lemot ya. Ya ini problem ya, karena memang bentar saya coba setting lagi. Harusnya ini yang bridget adapter sih, bukan NAT. Ini mungkin ada masalah di punya saya ini. Oke. Kalau saya setting NAT dia nggak bisa connect ke internet. Oke, nanti silakan dicoba. Ini memang ada masalah di komputer saya ini. Muncul ini sebentar. Harusnya muncul, harusnya nggak masalah. Harusnya nggak masalah ini. Kalau nanti Anda coba di komputer Anda harusnya nggak masalah. Ini memang ada sedikit problem di punya saya. Saya masih cari tahu ini kenapa problemnya. Oke, nanti aja ya, nanti biar nggak terlalu lama. Yang penting nanti Anda tahu konsepnya bahwa Anda akan meremote komputer virtual Anda. Nah, tugas eksplorasinya silakan nanti Anda kerjakan 3 tugas ini. Cari minimal 3 penggunaan registry editor selain yang sudah ada di slide ini. Jelaskan fungsi dan cara penggunaan secara lengkap ya. Misalnya Anda ingin mengatur apa ya settingan di komputer Anda menggunakan registry editor selain yang sudah kita jelaskan di slide ini. Itu silakan. Silakan cari eksplorasi di internet ya, banyak sekali ya yang Anda bisa temukan. Yang kedua, cari minimal masing-masing 3 services pada Windows yang aman dan tidak aman apabila dihentikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa service yang kalau kita matikan, itu bisa-bisa komputer kita nge-restart ya. Nah, coba Anda cari 3 service yang aman dan tidak aman ketika dihentikan. Dan yang ketiga, coba lakukan remote desktop connection melalui smartphone Anda, cari aplikasi di Play Store atau App Store, remote desktop Windows. Pastikan komputer dan smartphone Anda dalam jaringan yang sama. Nanti yang ketiga, Anda silakan buat dokumentasi untuk meremote komputer Anda menggunakan smartphone, itu bisa. Gitu ya. Menggunakan remote desktopnya Windows. Yang penting Anda tahu IP-nya dan Anda tahu juga dan komputer Anda sama smartphone Anda terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Silakan nanti Anda dokumentasikan tugas Anda dalam bentuk PDF dan upload di ULS dengan deadline H+3 dari sekarang. Tugasnya ini adalah individu ya, beda dengan tugas kita yang kemarin. Yang kemarin berkelompok, yang hari ini individu. Silakan Anda kerjakan, ya kan? Perkuliahan kita mungkin sudah cukup sampai sini. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Pak, saya mau tanya Pak soal yang tugas nomor 3. Ya, tugas nomor 3. Itu kan disuruh dokumentasi. Itu kita screenshot kayak foto dari HP gitu atau gimana Pak? Ya, di foto HP bisa pakai screenshot ya. Ini masih silakan nanti screenshot aja
dokumentasinya. Gitu ya, di screenshot. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini saya shutdown ininya. Komputer virtual saya ini memakan banyak memori. Saya coba stop dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kita masih punya 2 SKS sebenarnya. Nanti setelah ini akan saya upload videonya, video recordingnya. Kalau ada yang tadi telat, ada yang keluar tadi ke toilet ya, mati listrik, nanti silakan dilihat videonya. Kalau tugas ketiga, apakah boleh pakai TeamViewer? Gini aja, untuk yang pertama silakan menggunakan Windows Remote Desktop saja, jangan pakai TeamViewer. Nanti TeamViewer itu akan kita aplikasikan di week ke-8 kalau nggak salah. TeamViewer kita gunakan untuk nge-remote Linux. Karena memang TeamViewer itu dia multi OS ya, bisa kita gunakan untuk ya berbeda OS. Kita nge-remote pakai beda OS, bisa pakai TeamViewer. Tapi kita untuk week ke-4 ini kita gunakan remote desktop saja. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Kalau belum ada, pertanyaannya muncul saat mengerjakan tugas. Pak, saya silakan. ingin bertanya, Hmm? tapi ini agak nggak terlalu berhubungan sama tugas yang hari ini. Saya mau tanya, Pak, kemarin kan saya laptopnya itu 32 bit. Hmm. Nah, Windows 10 32 bit, tapi terus saya tambahin RAM jadi 12 GB sekarang, tapi kok yang terbaca hanya 2 ya? Itu gimana caranya supaya 12 itu kayak terbaca semua? Terbacanya di mana? Di virtual mesinnya atau di komputer hostnya? Di waktu saya install yang virtual machine-nya itu, dia cuman bacanya tuh cuman bisa 4 GB doang. Ya, itu karena kamu menggunakan versi 32 bit. Kalau menggunakan, kan kamu RAM-nya 12 GB ya. Setahu saya Iya. kalau komputer 32 bit itu dia maksimal bisa membaca sekian gigabyte. Sisanya nggak bisa kebaca karena kamu menggunakan versi 32 bit. Saran saya, ini kan kamu tambah 12 GB kan ya di komputer hostnya. Host Iya. komputer 12 GB kan ya. Tapi di komputer hostnya kebaca kan 12 GB itu kebaca ya. Kebaca. Baca. Karena komputer host kamu menggunakan Windows versi 64 bit. Sedangkan untuk virtual mesin kamu ataupun Windows OS yang ada di virtual mesin kamu itu cuma 32 bit. Sehingga dia nggak bisa baca yang selain itu. Di lebih dari 4 GB nggak bisa. Itu masalahnya kemungkinan itu. Ya. Jadi saran saya, coba kamu download virtual mesin, virtual box yang 64 bit. Gitu ya. Nanti harusnya kebaca. Kalau nggak kebaca nanti chat saya lagi ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, minggu depan itu kuis ya, week ke-5. Tolong dipersiapkan. Kuisnya materinya mulai dari week 1 sampai week ke-4. Kuisnya multiple choice menggunakan ULS. Nanti ketentuannya menyusul, akan ada informasi di akan ada informasi melalui email ya. Nanti silakan Anda cek email. Nanti akan ada informasi mengenai kuisnya itu seperti apa, tapi untuk informasi awal kuisnya berupa multiple choice, jumlahnya nanti silakan Anda lihat sendiri, waktunya juga nanti silakan Anda lihat sendiri. Yang penting saya berikan informasi bahwa minggu depan kuis, dan kuisnya itu week 1 sampai week 4 materinya dan multiple choice. Silakan dipersiapkan. Open ya. Jadi Anda bisa buka slide Anda ya. Nanti tapi nggak bisa tanya ke teman ya. Nah, nanti ketentuannya akan menyusul. Yang penting dipersiapkan saja. Silakan Anda pelajari week 1 sampai week 4. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, silakan gunakan grup Telegram untuk mendiskusikan materi kita mulai dari week 1 sampai week 4. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua.
Selamat siang, semoga sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih.